Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Marilah dalam suasana perayaan Paskah ini kita memulai renungan pada pagi hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dengan penuh syukur dan terima kasih kami menyampaikan pujian atas berkat, rahmat, dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara dan melindungi kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu di pagi hari baru ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Bapa yang penuh kasih, dalam situasi suasana sukacita Paskah ini, kami datang menghadap Engkau, memohonkan rahmat penerangan Roh Kudus untuk boleh mendengarkan dan merenungkan sabda kasih-Mu. Semoga sukacita Paskah yang masih mewarnai kehidupan kami, senantiasa menjiwai seluruh tugas karya pelayanan kami di awal pekan ini. Semoga semuanya berjalan dalam tuntunan, perlindungan, dan pendampingan-Mu sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap murid yang dilahirkan menjadi manusia yang baru dan berubah. Ia harus berani meninggalkan cara hidup yang lama dan kembali pada manusia yang baru. Dia dilahirkan untuk menjadi manusia yang baru agar ia sungguh-sungguh
beriman pada terang Kristus sendiri. Nikodemus sengaja ingin menjumpai Yesus pada malam hari supaya tidak diketahui oleh orang lain, terutama kaumnya, yaitu sesama orang Farisi. Lubuk hatinya mengakui dan percaya bahwa Yesus melakukan segala mujizat dengan kuasa Allah, namun ia memberanikan diri bertanya langsung kepada Yesus. Jawaban Yesus akan pertanyaan Nikodemus sungguh menarik dan membuat Nikodemus makin penasaran. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali melalui air dan roh sebagai syarat yang Yesus sebutkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Kita pasti pernah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Nikodemus dan belum memahami arti pembaptisan yang kita terima saat masa-masa kecil. Setelah dibaptis tidak ada yang berubah. Hanya saat itu ada rasa sukacita karena akhirnya resmi menjadi sebagai anggota gereja. Kita juga pasti menjalani hidup seperti biasa. Secara tidak sadar, kita masih merindukan hal-hal yang sebelumnya atau yang kita imani sebagai kedekatan kita dengan Allah sendiri. Kita terus berdoa dan berharap bahwa suatu nanti kita boleh merasakan kehadiran bersama-sama dengan Yesus secara nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, sampai akhirnya kita diajak mengikuti seminar-seminar hidup dalam roh, dan di sanalah kita sungguh merasakan apa yang dinamakan hidup di dalam roh, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus. Ketika kita lahir baru dalam roh, bagaikan pintu penjara dibukakan, sehingga batin kita selalu merindukan kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Kita lebih merasakan kasih Allah yang tak terselami dengan pikiran manusia oleh penebusan Tuhan Yesus, hingga kita bisa diterima dalam persekutuan kerajaan Allah. Disinilah kita diajak untuk boleh bertumbuh, berkembang dalam iman akan Kristus, sehingga kita mampu menyatakan buah-buah roh ini kepada siapa saja yang kita layani dan kita jumpai. Semoga dalam suasana sukacita Paskah ini, kita mampu membawa rahmat dan berkat kepada siapa saja yang membutuhkan dan mengharapkan pelayanan dari kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah dengan gembira umat-Mu yang baru saja Kau perbaharui dengan sakramen-Mu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dalam suasana sukacita Paskah ini, kami boleh memperoleh kekuatan, bimbingan serta perlindungan lewat sabda dan ajaran kasih-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam seluruh perjalanan tugas pelayanan kami. Bimbinglah kami menuju kemuliaan kebangkitan-Mu,
agar kami mampu untuk boleh menyatakan kasih-Mu kepada siapa saja. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.